Shalom. Saya berharap saudara semakin gemar membaca firman Tuhan, karena kita mendapati bahwa membaca firman Tuhan itu menarik. Apalagi kalau kita mulai dari perjanjian lama seperti kitab Kejadian, berisi cerita-cerita yang sangat menyenangkan. Dan memang kita harus menemukan kesenangan dalam membaca firman Tuhan. Kita harus menikmatinya. Dan pada saat kita memahaminya, merenungkannya, kata firman Tuhan, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Puji Tuhan. Dan saat ini kita mulai dari pasal 43, di mana saudara-saudara Yusuf harus kembali ke Mesir untuk kedua kalinya. Dan itu meninggalkan rasa duka, rasa kesedihan yang mendalam dari Yakub, ayah mereka. Dia sangat merasa kehilangan pada saat Yusuf akhirnya tidak kembali ke rumah. Lalu kemudian pada saat mereka harus ke Mesir, dan akhirnya salah satu dari anaknya tertinggal, yaitu Simeon. Lalu kemudian pada saat mereka harus kembali, anak-anaknya mengatakan kepada Yakub bahwa mereka sudah terlanjur jujur berbicara apa adanya, bahwa mereka ada 12, tetapi yang satu sudah tidak ada, sudah mati. Lalu kemudian adik paling kecilnya, dia bersama-sama dengan ayah mereka yang sudah tua. Lalu kemudian mereka bercerita kepada ayah mereka bahwa kalau mereka tidak kembali membawa adik mereka, sudah dipesankan sama orang penguasa di Mesir itu agar mereka tidak kembali, dan dia tidak ingin melihat muka mereka kalau mereka tidak kembali dengan adik mereka sebagai tanda kejujuran mereka. Apa boleh buat, terdesak oleh keperluan karena kelaparan yang sangat dahsyat yang sudah mulai lebih memaksa orang-orang untuk betul-betul mencari di mana ada makanan. Akhirnya Yakub melepaskan anak-anaknya untuk pergi. Tetapi dia katakan bawalah persembahan yang baik. Lalu di pasal 43 ini saya sangat senang karena salah satu bumbu masak kesukaan saya disebut, termasuk di dalam persembahan sebagai sesembahan yang akan diberikan kepada Yusuf, yaitu salah satunya adalah kemiri. Saya suka pakai kemiri, dan saya lihat ternyata kemiri sudah dikenal dari zaman awal-awal dunia ini. Wow, luar biasa kita orang Indonesia yang suka pakai kemiri ya. Nah, saudara, lepas dari kemiri, kita kembali ke cerita kita. Lalu kemudian Yakub bilang bahwa persembahan yang baik, bawa ekstra uang, dan bawa kembali uang yang sudah ditaruh di leher atau di mulut dari karung itu, bawa kembali ekstra. Dan akhirnya yang paling menyentuh hati yaitu pada saat Yakub harus melepaskan Benyamin pergi bersama-sama dengan kakak-kakaknya setelah Yehuda sungguh-sungguh memberikan keyakinan kepada ayahnya bahwa dia tidak akan kembali kalau anaknya kesayangannya itu Benyamin itu tidak kembali bersamanya. Dan benar juga saudara, pada saat mereka pergi dan sampai ke Mesir, lalu kemudian akhirnya Yusuf mendapati bahwa Benyamin bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian dia menyuruh kepala rumahnya untuk membawa mereka pulang ke rumahnya. Dan dia sudah berencana untuk menjamu mereka dengan makanan yang luar biasa pasti. Pasti enak karena
kualitas Yusuf sebagai penguasa Mesir. Lalu mereka disuruh untuk mempersiapkan makan, lalu kemudian menyembelih hewan, dan sudah pasti yang terbaik. Lalu kemudian mereka dibawa ke rumah Yusuf. Tetapi apa yang terjadi bagi mereka yang menyimpan dosa, menyimpan kesalahan terhadap salah satu saudara mereka? Pada saat Yusuf mencoba untuk menjamu, itu berarti berbuat baik, mereka menangkapnya dengan ketakutan. Ayat 18 katakan, lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang. Dan mereka mulai mengira-ngira persoalan yang ada. Begitulah orang yang dilanda ketakutan, saudara. Lalu kemudian mereka juga sampai sangat khawatir sehingga mesti bertanya kepada kepala rumah dari Yusuf. Tetapi yang menarik di situ, kepala rumahnya mungkin sudah diajar oleh Yusuf bagaimana untuk menjawabnya. Dia bilang, ya tenang aja. Ya mungkin Allah dari kalian atau Allah dari bapakmu memiliki harta terpendam sehingga akhirnya muncul begitu aja di karung-karungmu. Dan itu tidak menolong, saya percaya, kalau kita di posisi kakak Yusuf. Dan pada saat mereka berjumpa dengan Yusuf, akhirnya setelah Yusuf kembali ke rumah, lalu kemudian Yusuf berhadapan dengan mereka. Dan yang paling mengharukan adalah dia melihat Benyamin, adiknya, ada di sana. Dan dia bertanya memastikan. Lalu kemudian hatinya terharu. Dari pembacaan kita melihat bahwa akhirnya Yusuf tidak kuat berhadapan dengan saudara-saudaranya. Dan dia masuk ke ruangannya, dia menangis di situ. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat sikap Yusuf yang penuh kasih terhadap saudara-saudaranya. Tidak peduli apapun yang pernah dilakukan oleh mereka. Dan kita akan melihat lebih jauh bagaimana hati Yusuf yang tahu kehendak Allah di dalam kehidupannya. Orang yang menerima visi dari Tuhan akan bersikap benar. Dan dia tidak terikat dengan masa lalunya. Apalagi dia tidak terikat dengan perbuatan jahat oleh orang lain. Bahkan orang-orang yang paling dicintai. Dan saya sering mendengar kata orang bahwa sakit hati yang paling sakit adalah pada saat kita dikecewakan atau dijahati oleh orang-orang yang kita cintai, termasuk dari anggota keluarga kita. Nah, saudara, kemudian kita masuk kepada part yang menyenangkan. Setelah Yusuf dapat menguasai dirinya, akhirnya dia keluar lagi, lalu kemudian dia memerintahkan pegawainya untuk segera menyiapkan makan bersama. Lalu kemudian hal yang mengharukan buat saya, tetapi kalau kita membaca membingungkan, dan mereka terheran-heran karena bagaimana ini bisa terjadi. Seperti seharusnya Yusuf pasti dengan mejanya sendiri, dengan makanannya, lalu kemudian ada orang-orang Mesir yang bersama-sama dengan dia makan di meja yang lain tersendiri. Lalu kemudian saudara-saudara Yusuf juga di meja tersendiri, karena mereka orang Ibrani tidak boleh bercampur dengan orang Mesir, atau orang Mesir tidak boleh bercampur dengan orang Ibrani. Tetapi yang spesial adalah makanan yang mereka nikmati adalah makanan yang sama dari meja Yusuf. Dan sangat istimewa adalah apa yang membuat mereka terheran-heran adalah meja itu sudah diatur tempat duduknya sesuai dengan urutan dari yang paling bungsu ke paling tua, dari yang paling tua menurun sampai yang paling bungsu. Dan dikatakan bahwa semua mereka mendapat porsi, udah pasti porsi yang cukup menyenangkan, porsi yang berkelimpahan. Tetapi istimewanya adalah Benyamin mendapatkan 5 kali daripada kakak-kakaknya. Wow, luar biasa. Sebab itu mereka terheran-heran. Dan saudara, akhirnya endingnya menyenangkan. Dikatakan bahwa mereka makan bersama dengan sukacita, dengan bergembira. Nah, saudara, kita masuk kepada pasal 44. Dan itu berbicara soal cerita yang saya mau katakan bahwa mengguncangkan emosi. Karena akhirnya mereka pulang, saudara. Pada saat mereka pulang, ternyata sudah diatur skenario oleh Yusuf. Bahwa
di karung, setiap karung mereka diisi dengan melimpah, dan dikatakan mereka dikasih ekstra makanan juga buat mereka, untuk mereka dalam perjalanan. Dan dikembalikan lagi uang-uang dari mereka, ditaruh kembali di bagian atas dari karung-karung mereka, tetapi dengan pesan khusus dari Yusuf. Dia menyuruh untuk mengambil piala perak, lalu memasukkan di dalam karung Benyamin. Dan pada saat mereka pergi, baru saja keluar kota, kemudian mereka sudah disusul oleh orang-orangnya Yusuf, dan kemudian kaget juga saudara-saudaranya, dan terjadilah akhirnya percakapan bahwa kenapa kalian berbuat sedemikian kepada tuan mereka yang sudah memperlakukan mereka dengan baik. Dan intinya adalah mereka memberitahukan bahwa salah satu dari kalian membawa piala perak. Lalu kemudian saudara-saudara Yusuf maju dan katakan, silakan kalian mengecek. Dan biasanya yang maju adalah Ruben atau Yehuda. Lalu kemudian mereka katakan, ya lihatlah, kita tidak melakukan hal yang buruk, kita ini orang baik-baik, dan periksa saja, kalaupun ada di antara kami yang mencuri piala perak itu, maka kami semua bersedia untuk menjadi budak, menjadi hamba menjadi hamba Mesir, menjadi hamba Yusuf. Tetapi mereka pasti tidak tahu itu Yusuf. Dan akhirnya orang-orang Yusuf berkata, tidak bisa begitu. Siapa saja yang ketahuan bahwa dia membawa piala itu, dia saja yang jadi hamba. Lalu kemudian terjadilah pada saat mereka menemukan di karung dari Benyamin, hati mereka hancur. Mereka katakan mengoyakkan bajunya, dan akhirnya mereka ikut bersama-sama sampai tiba di rumah Yusuf. Dan inilah saudara hal yang mengharukan. Pada saat mereka berjumpa dengan Yusuf, memang Yusuf masih bertanya dengan orang kedua dari Firaun, sebagai orang kedua. Dan akhirnya ada sikap bertanggung jawab dari Yehuda. Dia berbicara, dan saya sendiri pada saat membaca penjelasan atau kata-kata Yehuda kepada Yusuf, saya sendiri tersentuh. Saya percaya, dan kita tahu saudara cerita Yehuda pada masa lalu dengan Tamar, dan akhirnya dia mengakui kesalahannya. Saya sangka bahwa pengalaman itu sudah mengubahkan Yehuda. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab, dan dia bersedia untuk menanggung dosa dari adiknya. Dan itu menyentuh hati Yusuf. Lalu kemudian permohonan Yehuda yang sangat bertanggung jawab itu akhirnya diterima oleh Yusuf. Lalu kemudian kita masuk kepada pasal 45, yaitu pasal yang sangat mengharukan, yaitu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Pada saat Yusuf sudah tidak tahan lagi berhadapan dengan mereka, dan dia terharu juga mendengarkan ungkapan dari Yehuda. Kemudian Yusuf meminta untuk orang-orang yang ada di situ, selain daripada saudara-saudaranya, untuk meninggalkan ruangan itu. Dan pada saat itulah dia memperkenalkan. Dia berkata, akulah Yusuf, dan masih hidupkan Bapa. Dan saudara lihat tanggapannya, pasal 45 ayat 3. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Sudah pasti Yusuf berbicara dengan bahasa Ibrani kepada saudara-saudaranya, dan mereka menjadi ketakutan. Saudara, pelajaran bagi kita. Mari, kalaupun saudara ada kesempatan
untuk berbuat jahat dan menjahati orang lain. Mungkin itu didorong dari rasa iri, mungkin didorong rasa marah, mungkin didorong oleh rasa benci, didorong oleh rasa apapun, saudara. Memilih untuk tidak berbuat jahat. Karena berbuat jahat tidak akan membuat kita hidup bahagia. Kita akan selalu tertekan. Kalau kita berlaku curang kepada orang lain, kita akan tertekan dan kita akan dihantui oleh kesalahan dan dihantui oleh ketakutan. Apapun sikap baik dari orang lain, apalagi kalau mereka sudah mulai kaget melihat Yusuf sudah berbicara seperti itu, udah tidak diragukan lagi mereka ketakutan. Tetapi saya melihat pribadi Yusuf yang betul-betul sudah sembuhkan oleh Tuhan, dan bahkan saya tidak pernah melihat, kalau kita membaca dari awal, tidak pernah melihat bahwa Yusuf menjadi marah. Tetapi yang ada adalah diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi segala kesukaran yang ditimbulkan oleh saudara-saudaranya. Kita melihat ayat 4, ayat 5, dan ayat 6, ayat 7, ayat 8. Itu luar biasa pernyataan dari Yusuf. Mari kita belajar menjadi seperti Yusuf. Apapun perbuatan orang lain kepada kita, jangan tinggal di dalam kebencian atau kepahitan atau dendam, apapun saudara, hal-hal yang buruk itu. Mari move on, maju terus. Orang yang menerima visi dari Tuhan akan menjadi orang-orang yang kuat, yang mampu mengampuni orang lain. Bisa menjadi seperti Tuhan Yesus yang mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Saudara lihat, kata-kata seperti itu hanya bisa keluar dari orang yang dipenuhi oleh kasih Kristus, dipenuhi oleh kasih Allah, orang yang sudah mengampuni, orang yang tidak terikat oleh kebencian dan dendam. Dan dikatakan di situ, Yusuf berkata, dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, kita belajar mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang akan memagari kita dari sikap hati yang jahat terhadap sesama, sekalipun kita diperlakukan tidak adil. Tetapi kasih dari Allah akan menguasai sikap hati kita, menguasai perbuatan kita, dan menguasai sikap kita terhadap sesama kita, termasuk orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Lalu ayat yang ke-6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di muka bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, biasa kalau orang jahati kita, secara duniawi, orang akan menyumpah-nyumpahi dengan hal-hal yang buruk. Tapi orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia akan bersikap seperti Yusuf ini. Sebab itu mari kita terus membaca Alkitab agar kita menangkap apa yang Tuhan mau bagi kita sebagai umat Tuhan. Amin, saudara. Ayat yang ke-8 menarik sekali. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, bukan karena kamu, bukan karena perbuatanmu. Dia tidak terikat dengan apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia lihat di sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa kan, saudara? Sebab itu mari kita melihat ruginya kalau kita terikat oleh kepahitan. Ruginya kalau kita terluka pada saat orang memperlakukan kita dengan tidak baik. Kita yang sudah di dalam Tuhan, mari kita mengerti kehendak Tuhan bagi kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus melihat di balik dari perbuatan atau keadaan itu, apa maksud Tuhan di balik semua ini terjadi. Dan berbahagialah kita kalau kita menangkap tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sesudah itu, saudara, happy ending sudah ada di depan mereka. Ada di depan Yusuf yang mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian
Singkat cerita, hal yang sangat menyenangkan adalah akhirnya mereka bertangis-tangisan, berpeluk-pelukan, dan akhirnya Yusuf menyuruh mereka untuk menjemput ayah mereka. Dan sudah pasti dia memperlengkapi mereka dengan segala yang terbaik. Dan berita itu kedengaran sampai di istana Firaun, dan Firaun menjamin segala yang terbaik untuk ayah dari Yusuf dan dengan keluarganya, semuanya. Dia bilang tanah ini terbuka bagi kalian. Itu pernyataan yang luar biasa. Saudara, semua ini bisa terjadi karena satu orang yang tidak menyimpan dosa dari sesamanya, tidak menyimpan dosa dari orang yang dicintainya, tapi dia mengerti kehendak Tuhan. Dan orang yang mengerti kehendak Tuhan biasanya gampang memaafkan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan selalu mau berbuat baik kepada orang lain, bahkan orang yang berbuat salah kepada mereka, membuat hal-hal yang mendukakan mereka. Mari kita belajar dari hidup Yusuf. Memiliki karakter seperti Yusuf itu sama dengan kita memiliki karakter seperti Kristus. Dan saya percaya kalau kita semakin serupa dengan Kristus, kita akan hidup sebagaimana Yusuf yang sudah mencontohkan kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa besok. Haleluya. Amin.